adik-adik, selamat pagi semuanya. Mari sama-sama kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Siapa yang anak Tuhan, siapa yang anak Allah, lambaikan tangannya. Yeay. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yang masih pegang mainan, yang masih mungkin makan, yang masih lari sana sini, ayo kita mau sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mau doa dulu ya. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati kebaktian live streaming ini mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah urapan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita ini anak Allah ya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita mau memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik Tante? Yaitu hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak. Bila iblis menyuruhku berbohong, oh ya lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lagi katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruh berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Lah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hey. Tante, ya. Tadi kalau disuruh berbohong, mau enggak? Enggak Mau ya. Kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, selain hidup suci, pasti kita bisa bersukacita ya Tante ya. Iya, kalau hidup Iya. kita suci, kita bisa sukacita. Betul. Adik-adik kita masih berdiri ya Tante ya. Masih berdiri, Berdiri. masih semangat. Nah, masih semangat. Tante mau lihat dulu. Wah, adik-adik sudah berdiri semuanya Tante yang di rumah itu ya Tante ya. Iya. Kita juga masih semangat ya Tante. Masih semangat. Semangat. Yuk kita mau pujikan lagu ini. Siap? Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Bisa tangannya diangkat ke atas.
berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Wah, ya. Ternyata adik-adik sungguh bersukacita ya Tante. Iya, adik-adik sungguh bersukacita. Tante sudah bersukacita enggak? Sukacita. Masih semangat, Tante? Semangat. Kalau masih semangat, kita masih tetap berdiri ya Tante. Iya. Kita mau apa Tante? Nah, adik-adik, kalau kita bisa bernafas, coba adik-adik tarik nafasnya, hembuskan keluar. Wah, itu semua karena Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita, Amin. bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau adik-adik bisa pinter, bisa mungkin ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa melakukan banyak hal, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Kita mau nyanyikan pujian ini ya, bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku, kata Tuhan. Katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata. Seram saja katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku, kata Tuhan. Sama-sama, gunung ini disingkirkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Nah, nanti kita pakai gerakan ya adik-adik. Waktu kakek-kakek pakai tongkat jalan ke depan. Nenek-nenek mundur pakai kacamata nenek-neneknya. Tante-tante pakai bedak. Om-om gini ya gayanya. Kalau pemudanya, kalau pemuda masih kuat jadi gini. Pemudinya rambutnya nanti disibakkan gini. Bisa semua ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Lagi kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om,
pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Yuk sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya Tante, adik-adik ini Ya. tetap semangat, sukacita dalam memuji Tuhan. Ya. Sekarang adik-adik boleh duduk semuanya. Jangan lari-lari, tadi sudah berdiri. Sekarang adik-adik boleh duduk. Boleh duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, ambil nafas dulu. Tadi sudah bergerak. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau belajar satu lagu. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan apa yang kita punya buat Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik masih kecil, Tuhan sudah melihat apa pemberian adik-adik, yaitu hati adik-adik, hati yang mau taat dan dengar-dengaran. Itu Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu ini, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. Pujian ini mengatakan bahwa apa yang kita miliki semuanya buat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita itu semua adalah milik Tuhan adik-adik. Dan kita mau memberikan yang terbaik. Apa itu? Hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita mau adik-adik untuk taat dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, apakah kalian juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik. Kita mau katakan sekali lagi, everything I am. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully.
pemberian kami Tuhan, pujian yang kami naikkan Tuhan, hati yang kami berikan pada Engkau Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan sejak kecil Tuhan, untuk terus melayani Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan mengikut Engkau, mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa taat Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat malam. Ketemu lagi sama Tante dalam Bible Study for Kids. Ya, semua sudah siap ya? Malam ini kita mau ambil judul tentang In Spirit and in Truth, diambil di dalam Yohanes 4 ayat 24. Dalam roh dan di dalam kebenaran. Tapi Tante mau ingetin, sudah siap semua ya? Jangan jalan-jalan, duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan, HP-nya mungkin lewat TV, biar kita ngerti pelajaran Alkitab pada malam hari ini ya. Yuk sama-sama ya kita belajar. Anak-anak, dalam Yohanes 4 ayat 24 di situ dituliskan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Seperti judul pada malam hari ini ya, In Spirit and in Truth, dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, malam hari ini kisah yang mau diangkat di dalam Alkitab yang berkaitan judulnya adalah tentang Raja Saul. Siapa yang tidak ingat Raja Saul? Semuanya pasti ingat. Kalau sudah cerita Raja Saul, ada Daud, ada Goliat ya. Nah, kok yang diambil Raja Saul ya Tante? Kita ikutin ya ceritanya. Nah, Raja Saul ini ayat yang dipakai sebagai ceritanya di dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 6. Ada apa di situ? Kita lihat ya. Anak-anak, di dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 6 kalau kita baca ada ayat yang sangat betul-betul Tante mau tegaskan di sini ya. Dan ini juga pembelajaran buat kita semua supaya kita mengerti. Ya, yang mana? Seperti di dalam slide sebelah kanan yang sudah Tante siapkan ya. Yang diambil adalah 1 Samuel 28 ayat yang ke-6. Nah, kalau kalian baca di dalam Alkitab itu, di situ diceritakan dengan judul saat Saul ada di Endor. Nah, di dalam ayat tersebut ya, seperti dalam PPT sebelah kanan sudah Tante tulis, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Ya, Tante kasih garis warna kuning stabilo. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan nabi. Nah, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Aduh, gimana ya kalau kita ini bicara sama Tuhan lewat doa, lama kita menunggu tidak dijawab. Ya, kita menunggu kok tidak dijawab-jawab ya. Kita menunggu dalam waktu yang lama, akhirnya bisa datang jawaban itu, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Tapi ini tidak dijawab anak-anak. Saul tidak dijawab oleh Tuhan. Waduh, tuh anak kecilnya bertanya-tanya, kira-kira mengapa ya? Waduh, kok sampai nggak dijawab sama Tuhan? Nah, kita lihat ya. Nah, ini alasan yang pertama ya.
kalau tadi Saul tidak dijawab oleh Tuhan, itu yang pertama tidak mengikuti perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita anak-anak, kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, ya kita pun juga akan tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, di dalam 1 Samuel 10 ayat 8, di situ dituliskan, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Ini pesan dari Nabi Samuel kepada Saul setelah dia ditabiskan menjadi seorang raja, ya. Dan di situ dikatakan, Nabi Samuel mengatakan, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, ya. Dan kemudian Nabi Samuel mengatakan apa kepada Saul? Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Jadi Nabi Samuel pesan sama Saul, ya, tunggu 7 hari lamanya. Setelah ditabiskan jadi raja itu, nanti Nabi Samuel itu akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Di situ jelas dikatakan, ya, engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Selain Nabi Samuel mempersembahkan korban bakaran, Nabi Samuel juga akan menyampaikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh Saul setelah dia ditabiskan menjadi raja. Yang mana kalau Nabi Samuel menyampaikan itu semua dari Tuhan. Karena Nabi Samuel ini adalah nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi semuanya disampaikan oleh Tuhan dengan perantaran Nabi Samuel kepada Saul, ya. Demikian juga anak-anak, kalau kalian baca di dalam Alkitab, ya, Saul ini pun juga bagaimana Tuhan berdiskusi dengan Nabi Samuel, memilih Saul untuk diangkat menjadi raja, ya. Dalam Samuel 13 ayat 8 sampai 9, ketika Saul, ya, pada saat itu ada perlawanan dari bangsa Filistin, ada sebuah kejadian. Ternyata apa anak-anak? Semakin lama bangsa Filistin ini semakin mendesak, ya. Nah, Saul ini begitu ketakutan, bingung. Ya lama-lama, ya, bangsa Israel ini pelan-pelan mulai berserakan, mulai meninggalkan. Wah, Saul ketakutan, ya, sangat ketakutan, ya. Di situ dikatakan di dalam 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, berarti belum sampai 7 hari, ya. Kejadiannya itu bangsa Filistin terus mendesak, ya, melakukan perlawanan yang mana akhirnya bangsa Israel tadi itu mulai berserakan. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ketakutan Saul anak-anak, ya, bingung dia, ya. Dia tahu kalau tadi itu 7 hari, ya, nanti Samuel itu datang, tapi dilihat ini ketakutannya luar biasa. Belum sampai 7 hari seperti begini. Ya, mungkin saat itu Saul berpikir, waduh, saya bisa mati terbunuh. Ya, mungkin pada saat itu melihat kok makin mendesak bangsa Filistin. Udah gitu rakyatnya lama-lama meninggalkan dia. Nah, di dalam ayat yang ke-9 di situ dituliskan apa? Sebab itu Saul berkata, dia menyampaikan kepada bangsa Israel, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Anak-anak, apa yang terjadi? Kita lihat, ya. Akhirnya Saul benar-benar melakukan, ya, tugas ini yang harus dilakukan oleh Nabi Samuel, tapi dia sudah mengerjakan. Ya, dia mempersembahkan korban bakaran karena dia tidak sabar. Dia mikir dengan pikirannya sendiri, dihimpit dengan rasa ketakutan, rasa khawatir. Nah, dia mulai gegabah memikirkan, ya, apa yang dia pikirkan sebagai manusia itu yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, ketika Saul mempersembahkan korban bakaran itu, muncullah Nabi Samuel. Dan di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, di situ Samuel berkata apa? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Begitu keras anak-anak kalimat yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul. Ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya.
Aduh, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, begitu gegabahnya Saul, ya. Karena dia merasa sudah mungkin saat itu dia merasa dia diangkat menjadi seorang raja. Yang pertama, terus yang kedua, rasa ketakutan, ya, rasa kekhawatiran, ya, kebingungan. Dia melihat fenomena yang ada di sekitar dia. Waduh, ya, apa yang dilakukan adalah pikirannya sendiri, anak-anak. Nah, itu juga yang pernah pada saat kita alami, ya kita belajar anak-anak. Dalam tahun 2020 pada saat masa pandemi, ya, ketakutan, kekhawatiran itu semua menghimpit kita, ya, kehidupan yang tidak mudah. Jangan-jangan ada beberapa yang berpikir dengan pikirannya sendiri. Jangan anak-anak. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong, dan pertolongannya Tuhan itu pasti tepat waktu. Katakan ya dan amin, ya. Tuhan itu pasti melakukan segala sesuatu itu yang terbaik buat kita. Pasti anak-anak, ya. Saul melakukan hal yang fatal. Sampai Nabi Samuel begitu keras dia bicara, dan boleh dikatakan ini sangat kasar. Ya, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Tegas sekali Nabi Samuel, tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya, anak-anak, jangan pernah kita melakukan seperti itu. Keadaan di sekitar kita secara kasat mata ini semua tidak enak. Takut, khawatir, bingung, susah, sedih. Mungkin kalian pada saat masa pandemi waktu itu, ya, melihat keadaan yang tidak enak, ya. Orang tua terutama, ya, pada saat itu harus mengalami, tante berkali-kali katakan kondisi pandemi ini boleh dikatakan kondisi yang tidak enak. Tahun 2020 sampai 2021 berlanjut, ya, 2020 di awal itu boleh dikatakan, ya, di awal itu tadi Februari 2020, keadaan yang sangat-sangat tidak enak, kondisi sangat boleh dikatakan mengerikan, mencekam, ya. Kita mendengar berita, ya, yang kematian, yang sakit, belum suara dari sirine ambulan, berita-berita ada kerabat yang kena COVID, bahkan berujung dengan kematian, belum lagi nanti akibat dari ini semua kebijaksanaan pemerintah berimbas pada kehidupan ekonomi semua. Ekonomi itu memberikan dampak yang terbesar pada saat kondisi COVID kemarin. Tante tahu itu, dan tante merasa bahwa semua kena dampaknya, dan terkhususnya kondisi ekonomi itu yang paling berdampak. Tapi anak-anak, kalau kita punya iman, ya, kalau kita anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya, ya, perintah Tuhan di dalam Alkitab itu sudah jelas dikatakan. Bahkan di situ kalian kalau baca ingat sekali, ya, ada kata-kata apa? Dengan iman sebiji sesawi kita mampu memindahkan gunung. Belajar kita untuk turut pada perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, ya. Jangan hanya sekedar itu cuman kata-kata tante di dalam Alkitab. No. Jangan pernah berkata itu sekedar kata-kata. Salah besar. No. Ya, itu adalah kata-kata di dalam Alkitab, kata-kata yang penuh kuasa. Ya, kata-kata yang sungguh luar biasa, ada urapan Roh Kudus. Kalau kalian menyampaikan itu dengan iman, kalian akan merasakan sesuatu. Ada kekuatan yang luar biasa untuk kalian bisa berjuang, bertahan, bahkan bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan. Dengan apa? Tuhan, berterima kasih, Engkau beri aku kesehatan, Engkau beri aku kekuatan, tidak sampai sakit. Kita belajar untuk taat anak-anak, ya. Taati perintah Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sampaikan buat kita, terutama anak-anak Tuhan, untuk terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Seperti, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Di dalam Mazmur itu, firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Betul itu anak-anak. Kalau kalian fokus kepada firman Tuhan, kalian akan terus berjalan di dalam relnya Tuhan. Ya, kita kembali di sini anak-anak. Ya,
kita melihat ini sebuah contoh yang sangat fatal, ya. Bagaimana pemikiran Saul, dia mengambil keputusan sesaat karena dihimpit rasa takut, kekhawatiran dan sebagainya. Dia melakukan hal yang fatal sampai Nabi Samuel mengatakan perbuatanmu itu bodoh. Padahal tadi slide sebelumnya dikatakan apa? Nabi Samuel menyampaikan camkanlah, tanda kasih stabilo hijau. Jadi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, 7 hari lagi aku akan menemuimu. Itu sudah disampaikan Nabi Samuel kepada Saul. Ya, berapa hari anak-anak setelah ditabiskan jadi raja tadi? Nabi Samuel mengatakan, iya 7 hari. Ya, 7 hari nanti Nabi Samuel datang lagi kepada Saul. Tetapi karena kondisi seperti ini, Nabi Samuel mengatakan itu sepertinya Saul bukan mungkin, sepertinya dia sudah karena terhimpit dengan keadaan di depan mata, dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Sangat berani sekali melakukan, ya, mempersembahkan korban. Itu padahal bukan tugas dia, itu fatal. Tegas dikatakan engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Di sini engkaunya adalah siapa? Ya, Saul. Ya, jangan salah ya. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya, Nabi Samuel menyampaikan kepada Saul, dan sepertinya Saul ini sudah mulai tidak taat kepada Tuhan. Kalian bisa melihat tuh gambarnya. Marah, Nabi Samuel marah kepada Raja Saul, marah luar biasa. Ya, wah, kata-kata tadi itu luar biasa. Ini gambar marahnya Nabi Samuel. Yang kedua, ya, kalau tadi itu Saul tidak dijawab oleh Tuhan, seperti kita pun, ya, kalau kita sedang berdoa, kita menunggu jawaban itu, kita koreksi diri anak-anak. Kenapa? Ya, nah kalau dalam konteks pada malam hari ini, mana Raja Saul yang dipakai untuk menjadi tokoh untuk judul Bible Study for Kids pada malam hari ini, poin yang kedua, di mana Saul tidak dijawab oleh Tuhan karena apa? Hatinya dipenuhi rasa benci. Nah, 1 Samuel 18 ayat 9 mengatakan apa? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kayaknya ceritanya ini kalian semuanya sudah hafal ya. Di dalam 1 Samuel tadi mulai ayat 10 sampai 28, 29, 30 itu di situ diceritakan ya bagaimana Saul tadi itu ya bertindak, boleh dikatakan dia bertindak sendiri, tidak taat sama Tuhan, sampai akhirnya anak-anak di dalam Alkitab itu ditulis ya Tuhan itu kayaknya nyesel gitu ya mengangkat Saul menjadi raja. Pada saat dia sudah tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tuh sudah punya calon yang menjadi raja yaitu Daud. Nah, di situ Daud melangkah dalam pimpinannya Tuhan. Daud selalu berhasil karena Daud selalu disertai oleh Tuhan. Nah, karena melihat seperti itu bangsa Israel memuji-muji Daud ya. Kalian tahulah cerita itu, semuanya sudah paham. Lama-lama ya rasa bencinya ditumpuk. Aku ini kok nggak dianggap, selalu sedikit-sedikit Daud. Nah, ini hatinya sudah dipenuhi oleh rasa benci. Jelas di dalam 1 Samuel 18 ayat 9 Saul dengki sama Daud. Ya, Tuhan itu melihat hati anak-anak. Ya, Tuhan tahu bagaimana hatinya Saul. Ya, jadi ya Saul itu kalau Tuhan tadi itu tidak menjawab. Ya, pada saat itu ketika pertama kali Tuhan melihat bagaimana Saul tadi nggak taat, berikutnya Tuhan tuh tahu pribadinya Saul itu bagaimana tahu. Ya, ke depan bagaimana itu Tuhan tahu. Nah, beneran anak-anak ketika ada Daud, rasa benci timbul. Ya, ada diselimuti rasa seperti ini. Ini sudah menjadi sebuah dosa. Ya, hati kita ini dikotori dengan rasa benci, dengki, iri hati, marah yang meluap-luap, bahkan mungkin dendam, bahkan mungkin bisa meningkat seperti apa? Kalau kalian lihat dalam ceritanya, ya, itu dalam gambarnya Raja Saul ingin membunuh
Daud. Nah, bayangkan ya, karena diselimuti oleh rasa benci, rasa dengki, iri hati, semua tumpuk jadi satu. Saul sangat benci, dengki, iri hati. Itu di dalam gambar ya, Tante sudah siapkan itu gambarnya. Ya, kalau kalian baca di Alkitab berapa kali ya Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Nah, sekarang poin yang ketiga, menduakan Tuhan. Ada Allah lain ya. Tadi yang pertama apa coba? Tidak taat sama perintah Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua ya, ada rasa benci, hatinya dikotori dengan dosa, kebencian, amarah, iri hati. Dan ini yang ketiga, menduakan Tuhan, ada Allah lain ya. Maksudnya apa? 1 Samuel 28 ayat 7 di situ ditulis, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Wih, ini betul-betul kekejian ya, perbuatan tidak baik. Kenapa? Lanjut ya, maka aku hendak pergi kepadanya untuk meminta petunjuk kepadanya, bukan kepada Tuhan tapi kepada arwah ya. Ya kan berarti sama dengan manggil apa? Manggil setan. Itu enggak benar ya. Kita punya Tuhan ya sudah, fokusnya satu, hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesuslah kita menyembah, kita sujud, menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan. Tidak ada yang lain. Kalau kalian hafal di dalam 10 perintah Tuhan, yang kedua mengatakan apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Di dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan jangan ada Allah lain. Ya, anak-anak, kalau kalian baca di dalam 1 Samuel 10 itu kalian melihat setelah Saul tadi itu melakukan hal yang fatal sebelum Nabi Samuel datang. Di situ Tuhan itu menulis di Alkitab, dikatakan bahwa rasa penyesalannya Tuhan itu luar biasa. Karena begitu tahu Tuhan pertama, boleh dikatakan ini pertama kali ya setelah Saul diangkat jadi raja. Ya, Tante kalau melihat Tante amati, Tante pelajarin, ini pertama kalinya Saul melakukan hal yang fatal. Berani-beraninya dia mempersembahkan korban bakaran, padahal itu bukan tugasnya dia. Hanya disuruh untuk nunggu 7 hari, dia tidak taat. Dari situ pertama kali sudah berbuat salah, Tuhan langsung melihat bagaimana Saul itu anak-anak. Dan Tuhan kedepannya apa yang digambarkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu kedepannya beneran ya. Selain dia punya dosa, hatinya dikotori oleh dosa, dengki, iri hati, dia ternyata juga ada keinginan untuk bertanya kepada arwah, minta petunjuk kepada arwah. Ini betul-betul kekejian anak-anak, hal yang fatal, hal yang tidak disukai. Tuh di dalam gambar ya, kalau kalian baca di dalam 1 Samuel 28 ya ayat 1 sampai habis itu, kalian lihat bagaimana Saul itu harus menyamar untuk menemui seorang wanita peramal. Suruh ngeramal ya, dia minta tolong, dia tanya, bahkan dia minta untuk diketemukan dengan arwahnya Nabi Samuel, sampai akhirnya dia bisa ketemu, dia sujud. Ya, Nabi Samuel mengatakan dengan gampang, ya memang Tuhan sudah meninggalkan kamu karena kamu memang tidak taat. Ya, sampai seperti itu anak-anak. Dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah tidak suka anak-anak, Allah tidak mau diduakan ya. Allah bisa marah. Mazmur 81 ayat 10 mengatakan, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Ya, dengan mendatangkan arwah secara tidak langsung, Saul sudah mulai untuk menyembah Allah asing, sudah mulai berbelok hatinya kepada Allah lain. Ini fatal, ini tidak baik, ini dosa besar. Keluaran 34 ayat 14 mengatakan Allah itu cemburu. Ya, Allah itu tidak suka. Di dalam Nahum 1 ayat 2 mengatakan, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi
Tuhan itu cemburu, juga Dia pembalas, ya. Jadi anak-anak jangan pernah sekalipun berani coba-coba menduakan Tuhan, menghadirkan Allah lain dalam kehidupan kita. Dosa besar, murka Tuhan bisa turun, amarah Tuhan bisa meluap-luap, ya. Kalau sampai belum dijawab doa kita, kalau tadi Saul tidak dijawab oleh Tuhan, poin yang ketiga, itu pun kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita koreksi. Yang pertama apa? Kalau tadi Saul tidak taat pada perintah Tuhan, kita koreksi. Apakah aku sudah taat pada perintah Tuhan? Apakah aku sudah tunduk pada firman Allah? Apakah aku sudah mengikuti perintah Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan? Ya, dalam acara Bible Study Kids ataupun di dalam sekolah minggu, beberapa sudah mulai onsite, ada yang masih lewat Zoom, ada yang masih lewat Google Meet. Perhatikan dengan baik-baik anak-anak, buka telinga kalian, buka hati kalian, ya. Kita belajar. Kenapa? Kita koreksi diri kita. Lalu yang kedua, kalau tadi boleh dikatakan apa? Ada dosa di dalam hati. Hati kita ini loh ditinggali rasa amarah, rasa iri hati, rasa benci, ya. Mungkin karena kondisi, ya, merasa bahwa aduh, anak itu ya, awas. Kalau nanti aku suatu hari ketemu, awas ya, itu enggak boleh. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Loh tante, aku disakiti. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Firman Tuhan itu sudah menuliskan. Belajar untuk mengampuni anak-anak, belajar untuk mengasihi, didoakan. Jangan berikan perlawanan yang tidak baik. Itu nanti akan mengotori hati kita. Kalau sudah begitu, amarah, iri hati, dengki, benci, tumpuk jadi satu, semuanya menjadi tidak karu-karuan. Ya. Terus kita koreksi lagi yang ketiga apa? Ya. Kita mendoakan Tuhan, kita bertanya mungkin, terus apa kita melihat seakan-akan kita lupa sama Tuhan. Oh, kamu ternyata ya, kamu bisa berarti membantu aku untuk mungkin bertanya atau apa. Nah itu sudah mulai, kecuali ya, jangan sampai salah. Bantu aku doa, aku sedang dalam sakit lain, ya. Kita berdoa, mungkin ada yang bisa aku bantu, mungkin mendoakan temannya. Nah temannya, oh ya, aku punya teman sekolah minggu, dia cerita kalau aku butuh bantuan doa, aku bisa minta bantu doa sama si Ita, misalkan begitu, ya. Aku mau telepon Ita Ita pernah bilang karena dia anak sekolah minggu, dia diajarkan di dalam sekolah minggu untuk berbagi kasih, yaitu menolong orang lain, ya, yaitu mendoakan, juga menguatkan, ya, mungkin dalam masalah atau apa, tapi jangan sampai melakukan mendoakan Tuhan dengan berbuat lebih. Seperti yang tadi Tante sampaikan, Saul datang kepada ya seorang peramal, ya seorang wanita, disuruh menenung, disuruh meramalkan, bahkan disuruh memanggil arwah. Itu sudah berkaitan dengan apa anak-anak? Ya, setan. Sudah tidak benar, itu dosa besar. Ya, ingat ya anak-anak, Allah itu cemburu, Allah akan jadi murka, Allah akan jadi marah yang luar biasa. Kita koreksi, kalau kita itu tadi berdoa sama Tuhan, jawaban itu belum kunjung tiba. 3 poin ini jadikan pegangan buat kalian, ya. Kita tunggu dan yakinlah anak-anak, kalau kita berjalan terus dalam firman-Nya Tuhan, kita terus mendengarkan Tuhan, ya. Tante yakin dan percaya Tuhan itu pasti memberikan jawaban. Mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi tenang anak-anak, ya. Tuhan kalau memberikan jawaban tidak sesuai dengan mau kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik, ya. Berkali-kali Tante sampaikan dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan itu punya rancangan yang damai sejahtera, yang terbaik buat kita, ya. Jadi jangan pernah berpikiran yang tidak benar, berpikiran yang tidak baik kepada Tuhan.
Tuhan itu sangat sayang kepada kita, penuh kasih, bahkan pertolongannya itu selalu tepat waktu, memberikan yang terbaik buat kita. Katakan amin ya, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Mungkin saat ini kalian berpikir ya, Tante doakan ya buat kalian yang sedang bergumul pada saat ini di dalam doa ya, sama-sama koreksi. Ya, Tante pun juga bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari, ada pergumulan demi pergumulan. Ya, kita berdoa. Ya, Tante juga bantu doa buat kalian semuanya. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Ada lawatan, ada kuasa. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, yaitu jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Katakan amin. Nah, anak-anak, kenapa? Kaitannya apa dengan judul tadi dengan hal ini? Nah, kalau kita tadi itu berdoa tidak kunjung dijawab, ada hal-hal seperti itu karena ada dasarnya. Apa Nana? Tuhan itu adalah kudus. Tuhan itu adalah suci. Tuhan itu adalah mulia. Makanya Bible Study for Kids malam hari ini mengambil tema di dalam roh dan kebenaran. In spirit and in truth. Tujuannya itu apa? Kita diingatkan. Nggak asal-asalan ya. Karena Tuhan itu suci. Di dalam Yesaya 43 ayat 15, di situ dituliskan apa? Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Jelas di PPT ini dituliskan apa? Maha Kudus. Jadi kita itu tidak asal-asalan ya. Tidak dipenuhi hati dengan perasaan iri dengki, terus kita sesuka hatinya, tidak taat sama firman Tuhan. No, bukan seperti itu. Terus kita mendoakan Tuhan. No. Ingat 3 poin ya, yang tadi sudah Tante sampaikan, sama-sama kita belajar. Kalau Tuhan bukan tidak ya, kalau Tuhan belum menjawab, kalau di dalam ceritanya Saul tadi ya, yang mana Tuhan tadi tidak menjawab Saul. Karena apa? 3 poin tadi sama. Kalaupun memang kita belum dijawab oleh Tuhan, kita koreksi dulu dari 3 hal ini. Kita belajar. Nah, 3 hal ini perlu kalian perhatikan anak-anak. Kenapa 3 hal itu Tante sampaikan? Supaya kita tahu dan kita ingat bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus. Seperti dalam Yesaya 43 ayat 15. Ya, Tuhan itu suci. Tuhan itu mulia, anak-anak ya. Bukan sesuka hati kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan, kita bisa bilang sama Tuhan minta ini, minta itu. No. Enggak, anak-anak. Ya. Bukan berarti kita mendoakan Tuhan dengan kita bisa pergi ke sini ya, mungkin tanya sama orang atau apa. Seperti yang Saul tadi lakukan itu, tidak. Hidup kita, hati kita kalau dikotori oleh perasaan-perasaan yang tidak benar, marah, dengki, iri, dendam, jangan harap Tuhan mau hadir. Ya, Tuhan tidak akan hadir anak-anak di dalam hidup kita kalau hidup kita itu dibuat seperti itu. Tuhan cuma minta kita taat sama perintahnya. Ya, yang kedua, hidup kita itu harus penuh kasih, hidup yang kudus, hidup yang suci. Ya, Tuhan tidak mau masuk dalam hati dan hidup kita kalau tadi itu tidak ada kesucian, tidak ada kekudusan di dalam hidup kita. Jangan berharap. Dan yang ketiga tadi itu jangan pernah mendoakan Tuhan. Ini kebencian, ya, kecemburuan sama Tuhan akan menimbulkan amarah yang meluap-luap, murka Tuhan akan turun. Ya, ingat-ingat anak-anak, kita belajar taat kepada perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Hidup kita harus suci dan kudus. Ya, dan yang ketiga, jangan pernah menduakan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya. Ketika kita memutuskan hidup baru, Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kita. Satu-satunya itulah Tuhan Yesus Kristus, kemanapun kita pergi kita bawa. Ya, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Maha Kudus seperti yang tertulis. Imamat 11 ayat 45 di situ dituliskan, sebab akulah huruf besar
Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Tante kasih warna merah, tante garis bawah. Tuhan itu kudus anak-anak. Ya, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan itu suci. Terus kalau kita sesuka hatinya, jangan pernah berharap Tuhan itu mau melihat kita, mau mendengarkan kita, mau menjawab kita. Enggak. Kita lihat diri kita, ya. Karena Tuhan itu sangat kudus, sangat mulia, sangat suci. Ingat anak-anak, ingat baik-baik. Nah, kalau kudus dan suci, kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita kudus dan suci, kita bisa bercakap-cakap dengan dalam kekudusan, dalam kesucian lewat roh dan kebenaran. Oleh karena itu 3 poin tadi itu kalian harus perhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Yang mana kita bisa berdoa di dalam roh, dalam kebenaran. Kalau hidup kita tidak baik, ada dosa, tidak akan bisa kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah kudus. Imamat 19 ayat 2 mengatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jelas ya anak-anak? Ya, Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dalam kondisi yang betul-betul dikuduskan dan suci. Bagaimana? Harus terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Jangan ada dosa terutama di dalam hati dan hidup kita. Ya, penuh kasih, damai sejahtera. Jangan ada hal-hal yang tidak baik. Buang jauh semua itu. Dan jangan pernah menduakan Tuhan. Supaya kita bisa berdoa di dalam roh dan kebenaran, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Kudus. Nah, sampai di sini ya pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bible Study Kids-nya sudah selesai. Ini ayat masnya. Tante sedikit mengulang. Ingat anak-anak, seperti dalam judulnya ya, in spirit and in truth, dalam roh dan kebenaran ya. Di situ disampaikan apa? Tuhan itu kudus ya. Jadi kita pun harus bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian, supaya kita bisa datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan seperti Saul tadi. Kenapa Tuhan tidak jawab? Ada 3, ingat ya. Tidak taat sama perintah Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kedengkian kepada Daud, dan yang ketiga dia menduakan Tuhan. Nah, kita ambil bagian ini untuk kita mengingat bahwa kita harus taat pada firman Tuhan. Hidup kita harus dibersihkan dari dosa, ya. Tidak boleh ada perasaan dengki, iri, marah, semua yang tidak baik buang jauh. Supaya Tuhan mau hadir dan jangan pernah menduakan Tuhan. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan. Biar Tuhan Yesus mau datang kepada kita, ya, kita benar-benar hidup benar. Supaya dalam roh dan kebenaran kita bisa bicara sama Tuhan lewat doa. Ayat masnya, apa yang menjadi judul tadi itu, Tante ulas kembali lagi, kita sampaikan biar ini menjadi ayat mas pada Bible Study Kids malam hari ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah itu roh, ya, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Nana, sebelum Tante tutup di dalam doa, kita mau pujikan satu pujian ini. Yuk, sama-sama kita pujikan. Yesus
bagaimana kita mau undang Yesus ada di dalam hidup kita ya. Tapi jangan lupa ya, jangan ada dosa di dalam hidup kita. Seperti tadi yang sudah Tante jelaskan, belajar setia, kembali Tante ulang, taat dan setia kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, jangan ada dosa di dalam hati dan hidup kita, dan jangan menduakan Tuhan. Yuk kita berdoa ya anak-anak, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini firman Tuhan-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini kami boleh belajar tentang di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk benar-benar berjalan terus dalam firman-Mu, untuk terus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dan tidak pernah menduakan Engkau ya Tuhan. Untuk terus ingat itu, karena yang penting yang harus kita bawa di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu adalah kudus. Berkati anak-anak yang malam hari ini mengikuti Bible Study for Kids, juga orang tua atau siapapun yang bergabung dalam live streaming malam ini. Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau tolong buat mereka yang sedang dalam berbeban berat. Berikanlah jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan ketabahan dan kesabaran serta keyakinan Tuhan. Dan iman boleh tumbuh bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam.